Ih, bagusnya. Apa sih mau belanja online? Enggak, ini loh Mas, lagi ngetren sepedaan, artis-artis tuh. Aku jadi pingin deh beli sepeda nih biar kayak artis gitu loh Mas. Beli sepeda itu buat olahraga, biar sehat, bukan biar mirip artis. Iya sih, emang harusnya biar sehat ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang sehat, gimana ya? Sehat dalam Islam Mas? Loh, sesuai dengan tema kali ini. Iman dan imun. Oh, iman dan imun. Tapi kita sapa dulu nih pemirsa kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Surga. Senang sekali pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bugar ya kan. Dan kita bertemu kembali dalam program Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Dan sudah hadir di sini. Ya memang di sini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini nih ya kan, karena Ustadz sudah ada di sini, jadi kita mau curhat-curhat tentang sehat, iman dan imun. Tapi kalau Ustadz sendiri kesehariannya untuk menjaga imun gimana sih Ustadz? Iya, sebenarnya sebelum iman imun harus aman dulu. Oh iya. Aman, iman, imun. Nah, tiga-tiganya diperlukan. Karena kalau sekedar aman tidak cukup, maka diperlukan imun. Tapi aman dan imun juga bukan jaminan. Kurang apa misalnya kita lihat Presiden Amerika, makanannya jauh lebih enak daripada makanannya Anang. Yang hari-hari, mohon maaf, Anang makanannya 5 karya, kara kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap. Paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh. Stereo. Iya, lebih bagus daripada cat rice. Apa itu? Sego kucing. Sego kucing. Itu masih sehat. Oh masih ada. Ya, kucingnya olahraga. Ya, tapi toh juga kena COVID kemarin. Kurang apa Pangeran William? Dari segi imunnya oke, amannya oke, tetapi diperlukan juga iman. Jadi orang Islam memang juga harus menjaga kesehatan, jaga kebugaran, jaga imunitas, selain dengan pola konsumsi makanan, pola kegiatan segala macam. Kalau Ustadz sendiri ada nggak olahraga yang lagi disenangin seminggu 3 kali atau apa gitu? Alhamdulillah. Seminggu. Kalau saya alhamdulillah olahraga semuanya senang. Cuman yang paling possible pertama, alhamdulillah saya itu bikin kolam renang. Olahraganya itu bikin kolam renang itu. Salah satunya ya gitu. Yang itu ya, artinya dari kolam susah ya kalau punya kohos yang kurang pinter itu ya. Tapi sama kontra. Ya, artinya bahwa saya kebetulan memang membuat bukan hanya untuk olahraga tapi untuk rapat koordinasi untuk seluruh keluarga karena saya tidak mau kebersamaan saya hilang. Kita itu sudah makan aja kadang-kadang terganggu oleh handphone, kita pergi bareng aja terganggu oleh gadget. Makanya seminggu sekali semua harus mandi di kolam renang karena kumpul karena anak istri nggak mungkin di kolam renang mainan gadget. Nah itu susah. Ada ya gadget yang waterproof, mainnya di dalam. Ada juga kalau mau diving itu ada juga, tapi kan kita impossible lah untuk itu. Yang kedua saya suka badminton karena menikmati. Dulu tenis, tapi tenis dengan cuaca begini agak susah karena sering outdoor kan, hujan segala macam. Kalau badminton tuh ada kenikmatan. Karena salah satu yang diperbolehkan dalam Islam itu menipu itu ada di dalam olahraga. Menipu? Iya, menipu. Olahraga itu boleh menipu dan tidak dosa. Misalnya mau ke kanan ternyata ke kiri. Menipu kamu dosa. Mantini, Donadoni, Viali, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, segala macam itu Bambang Pamungkas itu dibayar mahal. Kenapa? Karena dia suka menipu. Waduh. Iya, tapi kan menipu mau kiri ternyata kanan. Kanan. Itu menipu yang tidak berdosa. Iya, boleh itu. Nanti ada 3 sih sebetulnya, bukan hanya itu. Nanti di tema lain. Kalau semua saya sampaikan nanti habis temanya. 2 untuk melindungi jiwa juga bisa, melindungi jiwa boleh atau untuk kemaslahatan. Jadi kalau memang untuk kebaikan bersama itu boleh. Misalnya orang mau saya mau mana ini Anang itu untuk jaga keamanan dia itu misalnya Anang kenapa mau saya bunuh ini ada debt collector kenapa karena kontrakannya udah 2 tahun nggak dibayar maksud nggak bayar kontrakan mau dibunuh. Tahu ya. Kamu pernah curhat sama Ustadz kali. Ya, makanya saya boleh demi Allah Anang nggak di sini saya Ustadz nggak bohong. Boleh ya. Demi Allah Ustadz demi keamanan boleh. Ya, boleh karena untuk melindungi jiwa. Tapi saya nggak bohong. Karena saya demi Allah Anang tidak di sini. Apa Anang di sini? Di sini. Gitu ya. Iya. Celing.
Oh iya, Iya, kayak artinya- jin dan jun ya jadinya ya. Nah, dari Iya, sisi ini sekali lagi ini boleh, tetapi saya takut menyampaikan ini kalau nanti disalahgunakan. Oke. Nah, tapi prinsipnya saya sendiri berolahraga bukan apa-apa karena satu untuk kebutuhan dan itu perintah agama. Nah, jadi penting kita juga, alhamdulillah saya renang, juga saya badminton gitu. Dan badminton tentu cari yang fun, jangan terlalu, kalau usia begini ini harus sadar diri lah. Kalau usia sudah oversek itu seket tahun luwih. Seket itu 50, lebih dari 50 tahun harus hati-hati. Itu olahraganya harus ada fun-nya, jangan terlalu diporsir karena jangan sampai justru kita cari olahraga tetapi tidak pas di dalam memilih. Berisiko. Jadi yang risiko sedikit tentang kenapa? Karena bagaimanapun juga olahraga itu bagian dari menopang ibadah kita. Tapi Ustadz, jadi gini nih, ini suka fenomena juga nih. Ya. Banyak perempuan gitu ya yang olahraga niatnya untuk itu, maksudnya biar sehat, biar bisa ibadahnya lebih enak. Tapi bajunya ketat-ketat Ustadz. Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu, saya mau lihat dulu. Lihat apa yang ketat-ketat? Jangan ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz. Saya tuh sering lihat tetangga saya Pak Ustadz. Dia seneng banget olahraga Pak Ustadz. Tapi bajunya ketat Pak Ustadz. Enaknya ngingetinnya gimana ya Pak Ustadz ya? Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya video aku itu tadi. Oh yang ini maksudnya mau lihat video tuh mau lihat video ini. Iya. Pemirsa Sobat Surga, kita kembali di acara Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, gimana Ustadz itu menanggapi video tadi? Ada banyak hal yang perlu kita bahas, terutama tentang olahraga. Olahraga itu sesuatu yang dianjurkan karena Rasulullah sendiri olahragawan. Jangan salah, olahraganya bukan sekedar ecek-ecek. Olahraganya bergulat. Gulat itu kan perlu fisik yang luar biasa. Ya. Berkuda itu luar biasa. Silahkan Mas Anang, Mbak Nisa, sekali berkuda pijitnya 3 minggu aja nggak selesai. Ya. Artinya Orangnya dong. Kirain karena nggak kuat menahan beban. karena itu olahraga itu cukup sempurna dalam pengertian seluruhnya diolahragakan. Fokus pada ke depan, bagaimana mengendalikan, bagaimana fisik, semua terolahragakan berkuda. Maka Rasulullah sering, dan tidak hanya Rasulullah sendiri, kadang mengajak istrinya balapan berkuda. Bagaimana seorang istri bisa berkuda, berarti istri yang sterek, istri yang menjaga kesehatan imunitasnya. Jadi dari olahraganya sendiri adalah sesuatu yang memang dianjurkan. Karena memang Allah itu lebih suka orang-orang yang beragama punya kekuatan. Artinya orang yang kuat, orang yang punya pribadi yang sempurna dalam pengertian, dia fisiknya kuat, memberi manfaat bagi orang lain, itu lebih dicintai dan lebih dekat kepada Allah daripada orang yang lemah. Karena kenyataannya orang kalau dalam keadaan lemah, mohon maaf sakit-sakitan, ibadahnya nggak bisa sempurna. Bagaimana orang bisa zakat, padahal zakat diperlukan cari uang perlu sehat. Maka salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah sehat kalau kamu sudah punya keyakinan, punya agama. Maka agama menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan. Tentu menjaga kesehatan tidak hanya dari olahraga, dari pola makan, dari pola minum, dari pola istirahat. Bagaimana Rasulullah itu punya istirahat yang cukup, bagaimana Rasulullah itu menjaga pola makanan yang halal dan toyib. Toyib itu healthy. Sekarang orang banyak junk food yang dimakan sehingga tidak memberikan efek kesehatan yang baik. Yang kedua masalahnya adalah ketatnya itu. Itu Ketatnya dia, sama bajunya. Sama gininya. Tapi ada Maksudnya visual gimana sih ya? itu biola Enggak, apa maksudnya gimana? itu karena pakai gorden ditutupi jadi bergelombang. Itu biola gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah di dalam Islam tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu adalah bersolek atau berhias yang menjadikan fitnah. Karena nanti dosa itu ada dua. Satu dosa karena dia berbuat dosa, atau dosa yang membuat orang lain berbuat dosa.
Oh, Untuk jadi Artinya- dosa kita juga Ustadz. Iya, misalnya Mas Anang jam 12 malam di tempat lokalisasi misalnya, jam 12 malam. Loh, mungkin tujuannya baik, tapi kan Anang itu sudah jadi co-host di religi, program religi di Net TV, tapi ternyata tiap jam 12 malam di lokalisasi. Kan jadi masalah. Oh, bikin acara di sana supaya menyadarkan. Bisa, tapi kan jadi fitnah. Oh, jadi fitnah ya. Maka Tetap hati-hati ininya terhadap ya. itu. Sama dengan itu, seksi itu nggak apa-apa, tapi kalau diunggah maksud saya, diunggah di dalam medsos misalnya, kan yang nonton jadi banyak. Iya. Itu. Mungkin pas melakukannya nggak apa-apa, di rumah kok. Ya. Tapi begitu di-share kan jadi masalah itu semuanya. Atau dipertontonkan banyak orang. Maka Allah mengingatkan di dalam hal ini ada 5 hal yang dicatat bagi seorang wanita di area publik. Boleh dong saya dibacakan surat Luqman ayat 19. Surat Luqman surat ke-31 waqfid janaka lidur. Jadi supaya kita waqfid itu artinya sederhana. Kita itu dalam melakukan berjalan itu sederhana. Dan juga waqfid itu juga pandangan tapi juga berbicara. Atau dibaca aja coba. Ya. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Berjalan itu sederhana. Artinya berjalan itu sederhana satu. Tadi ada footnote-nya enggak di bawah? Footnote di bawah ada enggak? Ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. Ya, terlalu cepat itu juga menunjukkan citra diri seseorang itu dari jalannya. Itu jalan yang bagus itu selebar tubuhnya. Jadi kalau orangnya orangnya segini, jangan membuat langkah terlalu lebar. Nanti akan jadi ini. Tapi juga jangan terlalu kecil. Bahaya ya. Ya itu juga. Jadi kayak pinguin ya. Makanya jangan kamu berjalan megal-megol kayak puno onta. Oh, ya. Jadi kayak di rel 1 kayak di catwalk. Tahu nggak di catwalk, Catwalk, itu? ya. Iya, catwalk. Saya memperagakan nggak nyaman. Jalan Ya, kucing itu ya. Iya, jadi catwalk itu ya Kayak nggak fashion legal. show. Iya, kayak fashion show. Kalau itu memang di tempatnya nggak masalah, tapi di publik ini jadi masalah. Jadi jalan itu ada banyak aturan. Dalam Islam jalan itu dari pandangan. Pandangan yang bagus itu hanya ke bawah atau mendatar. Oh, nggak boleh ke atas. gitu Jangan ya? mendongak. Itu kesombongan. Oke. Nah, jadi jalan itu sampai pandangannya, lurusnya, langkahnya, dan ternyata Islam mengatur sampai sedetail itu. Iya, ternyata cara kita jalan aja diatur dalam Islam Iya, ya. cara jalan Tadi aja makanya kan diatur. satu itu tidak Jalan. terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Artinya sewajarnya, Sewajarnya. Iya. Betul. Orangnya pendek juga jangan langkahnya terlalu besar. Itu namanya lompat. Iya, orangnya tinggi juga langkahnya jangan terlalu kecil. Itu menyesuaikan. Jalan. Yang kedua, Dan lunakanlah suaramu. bersuara, bicara. Itu ada 2 yang dilarang. 1, jangan kamu bersuara itu karena sejelek-jelek apa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, keledainya nggak usah lihat Mas Ana. Oh iya, memang sih. Enggak, kalau dia itu suaranya gimana sih? Jangan aku tidak mau terjebak Iya. ya. Beda dengan kuda. Kuda itu masih ada iramanya. Jadi kan suara kuda itu pokoknya masih ada Iya. notasinya lah. Tapi kalau keledai, khimar itu tahu-tahu ber gitu nggak ada sebab, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Wes. Nah, tidak ada irama sama sekali. Maka bersuara 1, jangan menyakitkan. 2, jangan ketus, jangan jutek, jangan jegadul dalam bahasa itu. Jawa. Jadi Jegadul tuh apa ya Ustaz? Jegadul. Enggak, itu- wajahnya kayak kayak orang sakit gigi. Nggak enak dilihat. Nggak enak dilihat. Tidak sedap dipandang. Iya, betul. Kayak orang sakit gigi. Kayak wanita yang melihat suaminya nikah lagi. Udah bayangkan lagi. Mendengar sebelum terjadi, maksudnya pasti orang responnya karena sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Ditanya asal jawab. Ya, rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh, enggak saya bawa. Oh iya. Sudah makan sudah. Enggak makan Tidak mati. menyenangkan ya Ustaz Iya, ya. ada enggak seperti itu? Ada. Itu ya, Ada. Masya Allah, luar biasa ada itu. Inisialnya N, terus E sama S sama A. Ya itu namanya. Kok nama saya ya? Enggak, Awal-awal bukan ketemu kamu. gitu ditanya itu dari mana, dia luar biasa. Sekarang agak cair sedikit karena sudah baca ayat ini. Tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau ditanya ya sewajarnya karena mengundang fitnah. Dari mana? Dari pasar. Wah, Lombok mahal sekarang sudah dibilang. Nah, sewajarnya. Nggak usah sampai sedetail dari pasar beli lomba harganya sekian, ini sekian, nggak terlalu. Artinya sewajarnya karena dulu ada orang yang menarik
birahi atau syahwat seseorang itu dari bicara. Suara. Dan sekarang ternyata terjadi juga. Ada orang yang bisnis suara, kalau Anda susah tidur, nanti bisa telepon premium. Ustadz pernah nyoba? Enggak, Kan- maksudnya untuk contoh gitu. Enggak, bahwa- pernah, memang saya pernah dikasih tahu. pernah dikasih nyoba. tahu. Dikasih tahu bahwa dengan itu ditemani sebelum tidur dengan suara yang mendayu-dayu yang meresah-resah itu. Oh, jadi suara perempuan apa perempuan atau Terutama apa perempuan, laki-laki juga? terutama perempuan. Terutama Karena perempuan. laki-laki pun juga tidak boleh menggoda, tetapi juga utamanya pada perempuan karena lebih dominan laki-laki tergoda daripada Perempuan tergoda. Iya, tergoda itu. Ya, jadi betapa pentingnya kita menjaga satu dari cara jalan. Ya. Yang kedua dari Cara bicara. cara bicara. Cara bicara. Yang ketiga parfum. Parfum. Iya. Bukan tidak boleh pakai parfum, tapi jangan terlalu over. Parfumnya nyom-nyom. Jadi 100 meter aja ketahuan kayak jenazah lewat. Itu luar biasa. Tapi itu Walaupun laki-laki juga tidak. kalau laki-laki beda karena memang sensitivitasnya berbeda. Laki-laki itu lihat wah jemuran saja bisa imajinasi kemana-mana. Ya, apalagi jemuran pakai minyak nyom-nyom. Apalagi ada orangnya. Apalagi dikasih tulisan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Oh ya Minggu nggak ada libur, jangan. Nah, artinya makanya jemuran saja, segitiga, kacamata segala macam itu jangan ditaruh di depan rumah. Karena itu bagian dari kehormatan kita, bagian dari itu. Jangan malah warna-warni di itu semuanya. Mohon maaf, di Singapura saja itu tidak boleh menjemur di flat-flat di apartemen-apartemen dengan itu ya, di tangga, di itu. samping itu ya. Karena itu juga estetika. Iya. Kedua juga jangan sampai jemuran wanita itu kan bayangan laki-laki itu bisa menembus tembok. Langsung Dua jam. imajinatif ya, Imajinatif. Ustadz, ya. Maka kaitannya dengan parfum satu, walaupun juga jangan kamu khudu zinatakum inda kulli masjidin, kalau kamu kumpul dengan banyak orang, maka kamu juga jangan bau-bauan yang tidak sedap. Misalnya bau pete, bau jengkol, itu juga bau tidak. balsem gitu. Asal Nisa datang baunya balsem, ya jangan. Itu kerokan lu kerudungnya kebuka putih dikira lehernya putih, ternyata wow obat tempel luar biasa itu. Saya nunggu apa itu ya? Iya, yang suka ditempel-tempel itu loh pokoknya itu. Oh iya, bukan lakban. Iya, iya itu. Satu itu artinya jangan sampai itu parfum. Yang ketiga nanti berpakaian. Yang keempat, yang keempat. Jadi tadi yang pertama adalah Makanya sesuai dengan jalan. pertanyaan tadi itu ya. Berpakaian karena jangan sampai berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Satu terlalu ketat. Sehingga relief full press bodinya itu luar biasa. Jadi apa ya? Terlihat Jadi Lekuknya. ya Lekuk misalnya baju tubuhnya. renang dibawa jalan-jalan ke mall kan nggak apa. Tapi juga tidak boleh walaupun sudah longgar tapi transparan dari plastik. Sehingga karena ada orang pakai baju sampai ukuran baju dalamnya aja kelihatan. Ini 36B, ini 38B. Mohon maaf, itu termasuk berpakaian tapi telanjang. Jadi cara jalan, pakai parfum, sampai kepada cara bicara, sampai cara berpakaian itu diatur dalam Islam. Wah, luar biasa. Ini saya belajar banyak loh. Nanti kayaknya habis ini akan banyak lagi nih keluar lagi nih ya. Pembelajaran buat saya, buat kita semua. Betul. Jadi semua sudut pandang itu memang harus kita ukur sedemikian rupa sesuai dengan sudut pandang agama Islam. Nah, itu dia. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi yang pastinya tetap di Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Oke pemirsa, Sobat Surga, kita kembali di Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, tapi ya Ustadz, aku tuh bertanya-tanya gitu, apa sih sebenarnya hubungannya wangi-wangian, tadi kan Ustadz sempat ngomong wangi-wangian, sama iman imun. Karena ternyata ada juga nih video dari pemirsa yang sudah masuk melalui sosial media kita, @curhatustadz_net. Nah, ini dia nih pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya dong, kalau saya curiga sama suami gitu, boleh nggak sih? Soalnya dia kalau ke kantor nih sekarang suka pakai wangi-wangian gitu. Jadi kalau ke kantor itu harum banget gitu.
Terus soalnya dia juga nggak pernah mau cerita gitu di kantor kayak gimana, kerjaannya numpuk atau enggak, temannya siapa aja, nggak pernah cerita. Jadi kan saya juga penasaran dan curiga. Tolong dijawab ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak nih hubungannya perwangi-wangian dengan iman imun ini, Ustadz? Secara prinsip sebetulnya pakai wangi-wangian untuk laki-laki itu disunnahkan. Bahkan dianjurkan. Utamanya kalau dia mau kumpul, utamanya dulu kumpul itu di masjid. Karena saya boleh dong dibacakan di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam yang dimaksud adalah para laki-laki, atau dibaca aja lah terjemahannya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dulu orang berkumpul itu di masjid. Betul. Maka suruh pakai pakaian indah. Artinya pakaian indah itu bagian dari suasana surgawi. Makanya nanti kalau ke Mekah Madinah, terutama di negara-negara Arab, saya lama di Pakistan, biasanya orang itu kalau ke masjid dibagi kasih wangi-wangian. Biar ada suasana surgawi, suasananya enak. Karena jangan sampai orang terganggu dengan tidak sedapnya bau badan kita. Bahkan orang itu kalau bau badannya menyengat, itu dilarang ke masjid sampai dia disembuhkan. Karena artinya kekusukan. iya, mengganggu kekusukan. Jangan sampai kita sholat sambil tiap-tiap nutup hidung kan jadi masalah. Nah, demikian juga kita mau pergi kumpul di satu tempat, jangan sampai suasana juga suasana indah. Karena ternyata harum itu juga punya suasana hati yang berbeda. Maka kenapa ruangan dikasih parfum? Kenapa? Karena itu punya pengaruh ke dalam psikologis. Bahkan cat, kenapa studio ini dikasih warna terang? Karena supaya orang tahu bahwa ini adalah studio. Kalau ini gelap gulita, hitam, berarti uji nyali. Ini nggak jelas gitu ya. Jadi salah satunya ada ruangan. Kenapa saya harus berpakaian seperti ini? Kenapa Anang juga pakaian ini? Karena ini karena kalau dia pakai jin sobek-sobek menjadi beda citra. Jadi suasana. Tapi masalahnya adalah jangan sampai wangi-wangian menjadi kecurigaan. Pasangan itu kayak sepatu laki dan perempuan, sepatu kanan dan kiri beda tapi harus serasi. Itu makna pernikahan. Maka pasutri, pasangan suami istri harus saling keterbukaan. Saling bisa dipercaya. Kadang-kadang bisa mempercayai tapi nggak bisa dipercaya. Nah, maka kuncinya tadi adalah bagaimana keterbukaan. Itu ternyata hubungannya dengan imunitas. Imunitas keluarga supaya tidak terjadi pelakor, tidak terjadi apa-apa, tidak pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Nanti anaknya 6, anak pertama semua kan jadi masalah. Maka itu diperbaiki. Tentu di episode berikutnya kita akan bahas khusus bagaimana suami istri supaya baiti jannati, surga ada di rumah kita. Salah satunya adalah keterbukaan. Suami istri tidak hanya dari parfum, dari mulai handphone. Bagaimana handphone suami, handphone istri itu sebetulnya. Tapi jangan dibongkar, nanti aja Ustadz ya, nanti aja. Jadi punya tabungan banyak. Nah itu dia. Baiklah kalau begitu terima kasih Ustadz penjelasannya untuk hari ini. Kita belajar banyak, tapi yang pasti jika pemirsa ada pertanyaan bisa langsung ya di sosial media kita @curhatustadz_net. Akhirnya saya Nesa Gozal. Saya Anang Batas, terima kasih. Saya kasih dong. Oh iya, boleh. Dan kita kembali lagi di program Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.